Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, haifa homenta kaikile. Meneljan hengen remesta asiteleme so meista. Aimemin ni meni on Andina Rahmalia Dewi. Aimemin ni nemin on Fatin Sanuhak. Aimemin ni meni on Dipa Ferdi Setiawan. Aimemin mi menim on Mirnawati. Saksikanlah video kami. Negara Finlandia merupakan negara maju yang berada di benua Eropa. Nah, negara Finlandia sendiri mendapatkan predikat negara paling bahagia di dunia dan mendapatkan predikat pendidikan terbaik nomor 2 setelah Amerika Serikat. Kalian tahu nggak Finlandia terletak di mana? Negara Finlandia terletak di benua Eropa Utara yang berbatasan langsung dengan Rusia, Norwegia, dan Swedia. Negara Finlandia sendiri memiliki luas sebesar 338.000 km persegi dan memiliki jumlah penduduk sebesar kurang lebih 6 juta penduduk. Nah, negara Finlandia juga terletak antara 60 derajat hingga 70 derajat lintang utara dan 20 derajat hingga 32 derajat bujur timur. Sebab dari itulah negara Finlandia merupakan negara paling utara di bumi. Nah, selain berbatasan langsung dengan Rusia, Norwegia, dan Swedia, Finlandia juga berbatasan langsung dengan Teluk Finlandia di sebelah selatan dan di sebelah baratnya berbatasan langsung dengan Teluk Bothnia dan Teluk Baltik. Secara umum, bentuk negara Finlandia yaitu republik parlementer, di mana sistem pemerintahnya ada kepala negara yang dipimpin oleh presiden dan ada kepala pemerintahnya yang dipimpin oleh perdana menteri. Presiden di Finlandia menjabat selama 6 tahun dan dipilih langsung oleh rakyatnya. Presiden Finlandia sendiri bisa menjabat selama 2 periode. Nah, ibu kota Finlandia yaitu Helsinki. Dan secara administrasi, negara Finlandia terbagi menjadi 19 wilayah region. Negara Finlandia dipimpin oleh seorang presiden, Suomen tasavallan presiden, Titi Republik Finlands presiden, di mana presiden Finlandia menjabat selama 6 tahun dan dipilih langsung oleh rakyatnya. Sejak tahun 1991, Presiden Finlandia dilarang menjabat selama lebih dari 2 kali berturut-turut. Dan saat ini, Presiden Finlandia yaitu Sauli Niinisto yang menggantikan Tarja Halonen pada Maret 2012. Keadaan ekonomi di Finlandia. Finlandia merupakan negara maju di dunia. Sistem ekonomi yang dianut Finlandia adalah sistem ekonomi campuran yang terindustrialisasi, merupakan kolaborasi antara kapitalis dan sosialis, di mana pihak pemerintah dan swasta berkolaborasi. Kalau dilihat dari perdagangan internasionalnya, sistem ekonomi andalan Finlandia adalah manufaktur. Pendapatan per kapita Finlandia. Pendapatan per kapita Finlandia dilaporkan sebesar 53.650 $18 pada tahun 2021. Rekor ini naik dibanding sebelumnya, yaitu $49.052.136 untuk tahun 2020. Data pendapatan per kapita Finlandia diperbarui tahunan dengan rata-rata $22.130.314
dari tahun 1960 sampai tahun 2021 dengan 62 observasi. Data ini mencapai angka tertinggi pada tahun 2021 dan data terendah pada tahun 1960. Komoditas ekspor dan impor Finlandia. Komoditas impornya adalah makanan, minyak mentah, dan produknya, kimia, peralatan transportasi, besi dan baja, mesin fabrikasi, tekstil, gandum. Sedangkan komoditas ekspornya adalah peralatan listrik dan optis, mesin, peralatan transportasi, pulp dan kertas, kimia, logam dasar. Lalu ada bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Finlandia. Yang pertama, kerjasama bilateral antara Finlandia dan Swedia di bidang keamanannya. Kedua negara tidak akan memberikan dukungan kepada YPG atau LYD dan organisasi lainnya yang digambarkan sebagai veto di Turki. Turki pun mendukung hal tersebut karena atas ancaman serta keamanan nasional bagi kedua negara. Selain itu juga, Finlandia dan Swedia juga mengkonfirmasi bahwa PKK adalah organisasi terlarang dan sepakat meningkatkan pencegahan kegiatan kelompok itu, serta menolak tujuan PKK ataupun aktivitas-aktivitas organisasi teroris lainnya. Lalu yang terakhir, Turki, Finlandia, dan Swedia juga mengkonfirmasi bahwa sekarang tidak ada embargo senjata nasional di antara mereka, dan Swedia pun mengubah peraturan ekspor senjatanya dengan sekutu NATO. Indonesia dan Finlandia sepakat untuk mendorong kerjasama energi keterbukaan. Nah, Menteri SDM RI Arifin Tasharif dan Menteri Ekonomi Finlandia Mika Lintia mengembangkan energi keterbukaan dan ketahanan kebelah dua pihak negara untuk mencapai karbon natural pada tahun 2035. Keadaan sosial budaya di Finlandia. Yang pertama, hobi membaca. 2, terorganisir. 3, ruang pribadi yang sangat dihormati. Keempat, perlombaan lempar sepatu karet. Yang kelima, pendaur ulang yang hebat. Yang keenam, larangan di negara Finlandia. Berikut larangan di negara Finlandia. Yang pertama, jangan membandingkan negara Finlandia dengan negara lainnya. Yang kedua, lepas sepatu jika memasuki rumah. Yang ketiga, jangan memamerkan kemesraan di depan umum. Yang keempat, jangan terlambat. Yang kelima, pelarangan kartun Donald bebek di negara Finlandia. Makanan khas Finlandia. Yang satu, karjan pilakat. Karjan pilakat adalah pie berukuran kecil yang sangat populer, berasal dari wilayah Karelia, daerah tenggara Finlandia. Yang kedua, ikan putih asap. Makanan khas daerah Finlandia berikutnya adalah ikan putih asap atau smoked with fish. Ketiga, podon karisti. Makanan ini sederhana, mengandung tepung, garam, dan air. Ini mempunyai tingkat ketebalan yang berbeda. Keempat, liska. Banyak sekali varian makanan yang terbuat dari binatang herbivora ini, seperti daging rusa asap, daging rusa yang dikeringkan, sup daging rusa, hingga daging rusa cacah. Kelima, silijut, udet, perunak. Makanan khas Finlandia yang satu ini adalah kentang yang didominasikan dengan ikan haring atau sili. Kentang akan dicampur dengan ikan haring segar dan ditambahkan saus kentalel. Baju adat Finlandia. Setiap daerah memiliki desain khusus, kostum nasionalnya sendiri bervariasi. Banyak dari mereka yang menyerupai kostum Swedia, tetapi beberapa mengambil pengaruh dari kostum Rusia juga. Untuk Sami di Finlandia, setiap musim panas sudah masalah yang terjadi di Finlandia. 1. Finlandia secara drastis batasi visa turis untuk Rusia. Finlandia memangkas jumlah visa yang dikeluarkan untuk warga Rusia menjadi 1/10 dari jumlah yang biasa dikeluarkannya. Sebuah langkah yang dipandang sebagai untuk solidaritas dengan Ukraina. 2. Pakar sebut industri makanan Finlandia hadapi situasi serius. Masalah di industri makanan di Finlandia itu terkait dengan sejumlah faktor, termasuk panen yang lemah pada musim panas tahun lalu, sejumlah masalah logistik yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, serta kenaikan tajam harga bahan baku dan energi akibat konflik Rusia-Ukraina, hingga sebuah fakta
yang harus dihadapi oleh pada musim gugur. Harga makanan akan jauh lebih naik. Ketiga, ketidakadilan gender yang terjadi di negaranya. Sebagai bagian dari negara Swedia hingga akhirnya menjadi negara jajahan Rusia, kemerdekaan Finlandia sedikit banyak juga dipengaruhi oleh gerakan perempuan yang menuntut adanya kemerdekaan, yang pada akhirnya berhasil diraih pada tanggal 6 Desember 1917, di mana pada tahun 1906 perempuan Finlandia sudah mendapat hak dan kewajibannya. 4. Finlandia membayar warganya agar angka kelahirannya tidak menurun. Setiap bayi yang baru lahir di Lestijärvi, salah satu kota terkecil di Finlandia, bernilai 10.000 euro atau setara rupiah 155,5 juta. Kebijakan ini diambil pemerintah kota Lestijärvi sejak 2013. Angka itu muncul setelah para pejabat pemerintah Lestijärvi memutuskan untuk melawan penurunan angka kelahiran dan populasi yang terus menyusut di kota tersebut, di mana hanya satu anak yang dilahirkan pada tahun sebelumnya. Pemerintah setempat memperkenalkan insentif yang disebut bonus bayi. Saya akan menjelaskan hal unik di negara Finlandia. Negara Finlandia dalam memiliki hal unik membersihkan karpet di tepi sungai. Jadi membersihkan karpet di tepi sungai itu jadi ciri khas tradisi di negara Finlandia. Yang kedua adalah cuci piring tidak menggunakan spons dan menggunakan sikat tangan yang panjang. Terus yang ketiga ada mandi tanpa tirai. Tempat-tempat umum di Finlandia adalah kebanyakan tidak ada biliknya. Terus yang keempat, Finlandia memiliki hari kegagalan. Terus yang kelima adalah Finlandia memperbanyak membunuh nyamuk. Dadah. Cukup sekian dari kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya, kitos homeostasi nahdaan taas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.